Halo Elnatan, apakah suara Kak Isi terdengar? Terdengar, Kak. Gimana? Apa terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Kok kamu tidak ada suara yang sebentar sebentar? Halo Elnatan, gimana? Masuk nggak? Jelas nggak? Atau putus-putus? Jelas, Kak, jelas. Oke, bentar. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya materinya. Udah siap catatan belum? Sudah, Kak, sudah. Nih, oke. Hari ini kita akan membahas materi tentang geometri ya di tes intelijensi umum gitu. Kemarin kita terakhir sempat bahas banyak mengenai matematika sosial, peluang juga sudah. Terus kita juga bahas banyak hal. Peluang kemarin ada komputasi, kalau misalnya urutan sama komunikasi. Nah, ini materi yang perlu pemahaman lebih banyak karena memang ini cakupannya sangat luas ya, Nathan. Jadi materinya itu namanya geometri. Nah, seperti katanya geometri berarti kan pengukuran em, antar objek dan hubungannya. Apa saja sih dalam matematika itu ada yang namanya antar objek itu yaitu titik, garis, kemudian sudut dan juga bangun. Nah, untuk titik, titik itu adalah bagian terkecil dari sebuah bangun karena tidak ada ukuran yang spesifik. Notasinya atau dilambangkan ya seperti pink pada umumnya, kan? Yang diberi nama dengan huruf kapital. Jadi misalkan kita ada segitiga. Oke, aku bikin persegi dulu. Oke, persegi. Ini segitiga. Nah, yang dikatakan titik sudut di sini yaitu adalah A besar, B besar, kemudian C besar, dan D besar. Nah, keempat titik sudut ini itu diberi nama dengan huruf kapital. Begitu juga dengan segitiga ini. Ada titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Oke, itu untuk ada garis vertikal. Nah, garis vertikal seperti tulisannya ya vertikal, berarti tegak, lurus, yang membujur dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah, intinya vertikal itu gambarnya nah, lurus gitu dari atas ke bawah atau bawah ke atas itu vertikal. Sedangkan horizontal itu tegak lurusnya itu membujur dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Itu horizontal. Kemudian kalau sejajar berarti ada dua garis yang berdampingan dan tidak memiliki titik temu. Oke, contoh di gambar ini adalah A sama B, garis AB, dan juga garis CD. Nah, ini tidak ada titiknya, namanya dinamakan garis sejajar. Walaupun panjangnya itu berbeda, ketika tidak ada ujungnya atau tidak ada titik temunya, tetap dikatakan garis sejajar. Gitu.
Oke. Kemudian berikutnya garis berhimpit. Nah, garis berhimpit artinya dia saling berimpit satu sama lain. Di mana garis-garis ini terletak pada satu garis dengan dua titik potong. Contoh di gambar ini adalah misalkan ini garis dengan titik A sama C sama D sama D. Nah, seharusnya kan ini bisa dibuat dua, AC sama AB sama CD. Tapi dia CD-nya masuk ke garis AB. Nah, ini dinamakan garis berhimpit. Desel-desel lah bahasanya. Atau ikut-ikut masuk ke garis yang lain. Itu namanya garis berhimpit. Kemudian garis bersilangan. Garis bersilangan itu tidak berada dalam satu bidang datar dan berpotongan. Contoh, sini ada gambarnya. Nah, ini bersilangan. Jadi mereka ada satu titik temunya, itu bersilangan. Nah, ini misalkan kita bikin titik temunya ini sebagai titik O, misalkan. Nah, ini termasuk garis bersilangan. Gitu. Kemudian, kemudian berikutnya adalah selain titik ada sudut. Nah, sudut itu ada lingkaran penuh, total sudutnya ada berapa? Ada satu, Kak. Satu lingkaran penuh ini ada berapa nih total sudutnya semua kalau kita bagi? Kalau gini aja kan 90 derajat kan yang satu potongan ini. Nah, kalau misalkan ini kita bagi jadi 4, nah, ini kan 90 derajat dikali 4, 360 gitu. Nah, 360 ini itu biasanya dinotasikan dengan ada tulisan begini, sudut. Nah, misalkan ini lingkaran dengan A sama ini B, ini C, ini D. Nah, maka total sudut A, B, C, D, nah, itu 360 derajat. Atau derajatnya ini juga dinotasikan ada titik nol kecil di atas, seperti pangkat tapi nol. Kemudian radian. Nah, radian ini itu sering digunakan untuk sudut ya. Nah, satu radian itu setara 180 derajat. Nah, dalam sudut ini digambarkan ada beberapa komponen ya, mulai dari kaki sudut, titik sudut, ini juga termasuk kaki sudut. Nah, ini yang dimaksud dengan daerah itu yang ada di dalam. Jadi bukan posisinya di luar. Ketika garis dua ini berhimpitan. Oke, jenis sudut. Kita bahas ke jenis sudut. Sudut itu jenisnya ada berapa? Ada yang tahu? Ada tiga. Tiga, apa aja yang mantan? Lancip, tumpul, siku-siku. Sip, mantap. Kalau lancip berarti kurang dari 90 ya, antara 0 sampai 90. Tapi nggak sampai 90 derajat, itu sudut lancip. Kemudian sudut siku-siku pasti 90 derajat. Oke. Kemudian sudut tumpul itu lebih besar dari 90 derajat sampai 180 derajat.
hingga 360 derajat. Ini sudut refleks. Begitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan enggak, Elnatan? Aman Kak? Aman. Aman, sip. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut itu berdasarkan pada garis ya. Jadi, sudut satu dengan sudut yang lainnya itu memiliki hubungan pada satu titik garis. Contoh di sini, ada sudut berpelurus atau bersuplemen. Nah, asalnya kalau kita bikin dua sudut kan bisa sudut AOC dengan sudut BOC. Tapi ini dia berhimpit. Artinya dia memiliki satu lurus, yaitu di A sama B. Jadi ketika sudut A sama B ini total 180 derajat. Oke, ini makanya di sini ditulis garis AB itu merupakan garis lurus. Sehingga besar sudut AOB, kita lepas memperhatikan C ya, itu AOB saja 180 derajat. Nah, pada garis AB, dari titik O, itu kita buat garis melalui titik C, seperti ini. Dari titik O, bikin garis melalui titik C. Sehingga terbentuk dua sudut, AOC sama BOC. Nah, AOC itu merupakan garis berpelurus dari BOC. Nah, kalau misalkan ada soal, ada bentuk seperti ini, maka penjumlahan antara AOC dan BOC ketika ditambahkan hasilnya 180 derajat. Begitu. Jadi ini kita tuliskan. Ini, dan jika ada AOC, aku tulis saja ya. Sudut AOC ditambah sudut BOC sudutnya 180 derajat. Oke. Nah, kalau berpelurus nah, kita lihat nih, AOB ini kan membentuk garis untuk sudut siku-siku. Nah, jumlah dari dua sudut ini nanti itu 90 derajat. Sehingga AOC tambah BOC itu sama dengan sudut AOB, yaitu 90 derajat. Oke, ini beberapa kali yang sering keluar itu ini, teman-teman. Yang mata. Sedangkan untuk yang sudut bertolak belakang ini yang sering keluar juga. Nah, sudut bertolak belakang itu biasanya sudut yang berlawanan arah atau sudut yang silang, dari garis yang silang. Nah, di mana besarannya itu tetap sama. Misalkan di sini 35 derajat. Enggak deh, aku buat 85 derajat misalkan. 85 derajat, sini kasih buat 35 derajat. Berapa ya? Berapa? 45. Enggak tuh. 55 misalkan. Atau berapa gitu. Nah, maka sudut yang di sebelah sini, ini akan sama dengan sudut yang di sini. Sudut yang di sini juga akan sama dengan sudut yang di sebelah. Itu yang namanya bertolak belakang. Oke, bisa dipahami? Bisa Kak, Berapa? bisa. Oke. Kemudian yang ketiga, ini hubungan sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis tegak lurus. Nah,
Misalkan ada garis nih, garis terpisahkan M sama N, ya kan? Kemudian ada garis lagi, ini ada sudut, misalkan ini sudutnya 35. Nah, terus kamu suruh menentukan sudut yang di sebelah sini berapa, sebelah sini berapa, mili berapa, dan sebagainya. Itu terapkan prinsip cermin, teman-teman. Nathan juga ya, terapkan prinsip cermin. Jadi, ketika, ya kan, misalkan di sini 35 derajat. Nah, maka ini akan sama dengan yang di sebelah sini. Kan logikanya kalau misalkan menghadap apa yang sama. Nah, jadi besaran sudut yang pertama yang di sini akan sama dengan sudut yang di sini. Begitu pula yang nomor A2 ini itu sama juga dengan B2, sama dengan sudut B1. A2 dengan B2, A3 yang di sini dengan B3 yang di sebelah sini. A4 juga begitu. A4 yang di sini juga sama dengan B4 yang di sini. Ini namanya sudut sehadap. Sehadap itu saling berhadapan, maka besaran sudutnya sama. Begitu. Nah, kemudian ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan itu contohnya adalah A3 dengan B2. Sorry, A3 dengan B2. Kebalik. Nah, A3 yang di sini, ini akan sama juga dengan yang di sebelah sini. A3 ini dengan B2. Ini konsepnya. Berarti akan sama juga dong. A4 dengan B1. Ini dalam berseberangan. Jadi logikanya, kalau 3 seberangnya sini kan 2. Tapi jangan di A, tapi di B. Cara mengingatnya begitu. Oh, berarti misalkan yang dicari adalah sudut yang di B. Padahal posisinya di 4. Oh, berarti 4 sebenarnya di sini 1. Oh, jangan di A, berarti yang B. Gitu. Nah, begitu juga dengan A2. A2 seberangnya adalah 3. Tapi bukan di A, melainkan di B. Oh, 2 seberang yang di dalam adalah bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, ini A1 dengan B4 ini luar berseberangan. A1 dengan B4. Nah, kayak tadi sama. Itu intinya dalam sama luar berseberangan. Dan dasarnya sama. Terus ada sudut dalam sepihak. Nah, dulu sudut dalam sepihak itu misalkan kemudian sudut di luar sepihak itu juga sama. Tapi berada di wilayah yang berbeda. Contohnya apa? Kita tahu ujung 3 yang di A sama B3 yang di B itu kan sama toh. Nah, misalkan yang diketahui di sini 35. Maka di sini berapa? Kalau misalkan ini sepihak. 180 dikurangi 35. Betul kan? Berapa tuh? 180 kurangi 35. 130 kurangin 85, Kak. 180. 180 dikurangi 35. Mohon maaf. Berapa? 145, Kak. 145. Nah, yang A ini, A3 ini kan 145. Nah, berarti
posisinya kalau di luar berseberangan, maka B3 juga 145. Oke, sebenarnya intinya sama, sama dengan yang sudut. Jadi ngotak sudah cukup jelas atau bagaimana? Kak, tadi suaranya putus-putus, Kak. Oke, untuk sudut sama apa namanya posisi letak sudut ada yang ditanyakan kah? Sekarang gimana? Apakah masih putus-putus? Sudah jelas, Kak. Aman. Oke, oke, oke. Kalau gitu kasih lanjut materi tentang bangun datar. Kalau Nathan tahu bangun datar ada apa aja nih bangun datar? Ada ada banyak, Kak. Apa aja? Limas. Terus Loh, limas, eh, limas ya jelas ya. suaranya putus-putus, Kak. Ada yang ditanyain nggak sebelum lanjut ke materi? Terus putus. Iya, Kak, suaranya putus-putus. Oh, ya.
Sekarang masih, Masih agak putus-putus dikit, Kak. oh dikit. Oke, aku izin off cam dulu ya kalau gitu coba. Sekarang bagaimana? Apakah jelas? Jelas, Kak. Iya, mantap. Oke, baru ini tadi sempat error. Nah, bangun datar tadi apa aja Elnatan? Eh, Limas. Terus Jajar Genjang. Oke, jajar gejang betul. Limasnya kurang tepat. eh, Persegi. Persegi. Habis itu, Persegi panjang. mm-mm. Segitiga. Oke. Sama. Kayaknya udah itu Be- aja ya, Kak. Bentuknya bola apa? Elnatan. Oh, lingkaran. Lingkaran. Nah, bangun datar itu sebenarnya eh, ibarat ibaratnya ya kalau kamu membayangkan bangun datar itu seperti kamu membuat bangun dalam satu persegi. Kamu bayangin kayak selembar kertas yang itu hanya satu bagian aja yang bisa dilihat. Oke, dia ada segitiga, persegi, persegi panjang, ya kan? Kemudian jajar genjang, tuh, belah ketupat. Belah ketupat itu pada dasarnya persegi tapi diputar, ya kan? Kemudian trapesium. Kemudian bentuk yang biasanya dimainkan di musim saat ini musim berangin, layang-layang, ya kan? Dan juga lingkaran. Nah, itu bangun datar. Artinya dia hanya bisa dilihat hanya satu sisi saja. Tidak bisa dilihat dari berbagai sisi. Itu bangun datar. Di sini sudah ada tabelnya. Kamu sudah dapat modulnya kan, Elnata? Gimana, Kak? Apakah sudah dapat modul, Elnata? Modul yang buku itu, Kak. Betul. Sudah. Yang modul akademik apa yang psikologi ya, Kak? Untuk yang akademik, Oh iya, sudah dapat, Kak, modulnya. sudah. Oke. Nah, di situ ada materi tentang bangun datar sama geometri. Nanti bisa kamu pelajari lebih di situ, ada soal-soal bisa dipelajari juga ya untuk penerapannya. Oke. Nah, Baik, Kak. ini siap, mantap. Ini yang pertama adalah segitiga. Nah, segitiga itu ada unsur apa aja sih? Ada alas, alas yang di sebelah sini, sama tinggi. Tinggi itu adalah titik puncak menuju em, tengah-tengah dari alas. Jadi bukan ujung sebelah sini atau sebelah sini. Makanya di sini ditarik garis panjang dari titik puncak menuju titik tengah alas. Nah, ini namanya tinggi. Sehingga ditentukan luas itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, sedangkan keliling itu biasanya ditambahkan nih antara A tambah B tambah C. Tapi kalau untuk segitiga siku-siku berlaku untuk mencari panjang sisi miring berlaku kita loras. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, kemudian persegi panjang. Nah, bedanya kalau persegi kan semua sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang itu memiliki panjang dan lebar. Lebarnya yang eh, per, apa? Lebarnya yang vertikal ini, sedangkan panjangnya adalah yang horizontal di bawah ini.
Nah, panjang yang di sebelah sini itu sama dengan panjang yang di atas. Begitu juga lebar yang di samping. Ini sama dengan lebar yang di sebelah kirinya. Rumus untuk kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Atau bisa dibuat 2P, 2 kali panjang, ditambah 2 kali lebar. Oke. Kemudian untuk luasnya adalah panjang kali lebar. Lalu ke jajar genjang. Ini rumusnya. 2 kali A tambah B. A ini adalah sisi alas. B ini adalah sisi miringnya. Kemudian T ini adalah tinggi. Tinggi menuju bawah, menuju alas. Nah, ini namanya tinggi. Nah, luasnya adalah alas kali tinggi. Kenapa kok luasnya alas kali tinggi, Kak? Kenapa kok nggak setengah? Karena ini pada dasarnya adalah 2 segi 3. Ya kan? Kita coba kita tarik garis lurus, sorry. Nah, kelihatan ini seperti segitiga yang di sini, sama ini segitiga juga. Betul, Renatan? Betul, Kak. Kelihatan, Kak. Nah, makanya ini jajar genjang itu rumusnya ya dari segitiga. Hanya bedanya ini kan 2 segitiga. Berarti 2 dikali setengah. Nah, 2 kali setengah kan habis tuh. Tercoret. 2 bagi 2, 1. Berarti tinggal alas kali. Ini asal mula rumus jajar genjang ya. Kemudian berikutnya belah ketupat. Nah, belah ketupat itu pada dasarnya persegi. Hanya dimiringkan saja. Kenapa gitu? Belah ketupat itu punya sisi yang sama. Oke, semua sisinya sama. Belah ketupat. Nah, dia memiliki diagonal bangun, diagonal sisi. Seperti persegi. Luasnya ini yang membedakan. Luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian trapesium. Nah, trapesium ini itu sama mirip ya seperti jajar genjang, hanya bedanya dia ketambahan ada 1 segitiga. Sehingga untuk menentukan kelilingnya adalah alas ditambah B, ini sisinya selalu berbeda, sedangkan sisi yang di sebelah sini, ini sama dengan ini. Ditambah sisi miringnya ini, macam jenisnya, ada trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, trapesium sembarang. Nah, makanya ini tidak bisa ditentukan sisi miringnya berapa. Yang penting dijumlahkan aja. Namanya keliling kan berarti mengelilingi. Berapa sih yang mengelilingi trapesium ini gitu, kamu jumlahkan aja. Berarti A tambah B tambah 2 sisi miring ini. Kali A ditambah B ini diselesaikan dulu A tambah B-nya, baru dikalikan dengan tinggi. T ini yang di sini adalah tinggi. Kemudian yang terakhir adalah layang. Oh, ada lagi lingkaran ini. Layang-layang seperti bentuk layang-layang pada umumnya ya, yang tradisional. Nathan tahu pernah main layang-layang enggak? Pernah, Kak. Pernah. Nah, seperti ini kan bentuknya. Nah, jadi kan ada apa diagonal 1 sama diagonal 2. Nah, panjangnya pasti berbeda. Diagonal 1 sama diagonal 2. Pasti panjang diagonal 2. Nah, kemudian sisi yang di sebelah sini, sisi A, ini sama dengan sisi yang di sebelah kirinya. Begitu juga B yang di sebelah sini, ini akan sama dengan sisi yang di sebelah sini.
Rumus untuk kelilingnya ini seperti persegi panjang, yaitu 2 kali, bedanya bukan panjang sama lebar ya, tapi A ditambah sama B. Yaitu sisi miring sebelah sini tambah 2 kali jadi 2A, kemudian ditambah sama 2B. Kali busur. Oke, ini namanya adalah tali busur yang membentuk seperti lingkaran ini. Nah, kemudian yang dari titik pusat menuju ujung busur, ya kan, menuju ujung lingkaran ini, itu namanya adalah jari dilambangkan dengan R. Ya. Menuju sampai ujungnya lagi, membelah jadi 2 lingkaran ini, namanya adalah diameter. Jadi, diameter itu sama dengan 2 dikali R. Atau biasanya 2R gini aja. Oke. Nah, rumus untuk kelilingnya itu biasanya menggunakan pi. Apa sih pi? Pi itu digunakan kalau 22/7 itu untuk kelipatan 7. Oke, 2/7 tak istilah di sini. Ini untuk kelipatan 7. Nah, sedangkan ketika tidak kelipatan 7 nih, misalkan 10, 11, 1, 2, 3 itu pakai 3,14. Ini untuk bukan kelipatan 7. Rumusnya kalau dikeliling adalah 2 kali Pi kali R atau Pi kali. Ini untuk rumus apa namanya keliling. Sedangkan rumus luas adalah Pi kali R kuadrat. Ini untuk luas. Atau Pi kali R kali R. Ada pertanyaan yang Nathan? Aman, Kak, aman. Sip. Kemudian bangun ruang. Nah, bangun ruang itu pada dasarnya bangun datar hanya dikombinasikan untuk menjadi sebuah ruang. Contoh, di bangun ruang ini kubus. Kubus ini tersusun atas persegi. Jadi semua sisinya itu sama. Tapi yang membedakan namanya bukan sisi lagi, melainkan rusuk. Atau ditulis ini adalah R. Ini bentuk jaring-jaringnya. Jaring-jaring itu apa sih, Kak? Jaring-jaring itu kalau dibongkar bangun ruangnya itu nah, volumenya itu adalah R pangkat 3 atau R kali R kali R. Itu rusuk kali rusuk kali rusuk. Sedangkan luas permukaan dirumuskan dengan 6 dikali R pangkat 3. Kemudian balok ini rumusnya, ini sudah paten teman-teman. Oke, P kali L kali T. Itu untuk volume. Sedangkan luas permukaan, berarti kita bayangin nih. Bayangin di permukaannya balok itu ada apa aja? Oh, ada panjang sama lebar. Ini untuk yang bagian bawah. Oh, ada atasnya juga, berarti 2 kali. Ini 2 kali panjang tambah lebar, panjang tambah tinggi, sama lebar tambah tinggi. Ini ini sepertinya bukan tambah ya. Nanti direvisi. Ini kali. Panjang kali tinggi. Ini bukan tambah ya. Ini lebar. Lebar kali tinggi. Oke. Kemudian tabung. Nah, tabung itu tersusun atas 2, yaitu
lingkaran dan juga persegi panjang. Rumus untuk menentukan volumenya adalah luas alas kali tinggi, yaitu PR kuadrat dikali T. Nah, luas permukaannya sendiri dirumuskan 2PR. Jadi kita menghitungi dua lingkaran ini sama satu segi tabungnya, yaitu persegi panjang ini. Nah, cara menghitungnya adalah 2 dikali PR kuadrat, berarti 2 kali lingkaran ini, ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Ini untuk yang selimutnya atau bentuk persegi panjangnya ini. Karena ini biasanya nggak dituliskan berapa, hanya dituliskan tingginya saja. Sedangkan panjangnya yang sebelah sini tidak ditulis. Hanya menggunakan rumus ini. Kemudian yang berikutnya adalah kerucut. Nah, kerucut ini itu penggabungan antara dua hal ya, yaitu segitiga, tapi segitiganya bukan segitiga sempurna, melainkan segitiga dengan tambahan setengah lingkaran, ya kan? Dan juga lingkaran penuh. Ini namanya kerucut. Nah, kerucut ini di volumenya adalah seperti kerucut. Kemudian prisma. Halo, apakah putus-putus? Nathan, kayaknya sinyalnya nggak masalah nih. Tadi putus-putus, Kak. Konfirmasi dong. Sekarang sudah enggak. Oh, sekarang sudah nggak sip. Oke, untuk prisma itu pada dasarnya ini ya, sama yaitu segitiga, dua segitiga bentuknya, dan juga tiga persegi panjang. Nah, jadi untuk menentukan volumenya adalah sama luas alas kali tinggi. Oh, luas alasnya di sini adalah bentuknya segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi, lalu dikalikan dengan tinggi. Kemudian volumenya itu adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas alasnya ini, oh ini luas permukaan ya, sorry. Ini luas permukaan. Ini volume. Ini volume, ini luas permukaan. Nah, jadi luas permukaan itu berarti kamu menghitung, oh ini ada 2 segitiga. Ya kan? Kemudian kamu tinggal mengkalikan. Ya kan? Ada berapa nih? 3 selimut. Oh, jadi bentuknya persegi panjang, berarti ada panjang, ada lebar. Nah, kamu tinggal kalikan 3 aja. Ini untuk luas selimutnya. Dengan luas alas kan ini bentuknya segitiga, berarti 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Kemudian limas. Limas itu terbentuk dari 1 persegi panjang. Ini opsional banget. Ini bisa jadi persegi panjang, bisa jadi persegi. Tergantung apakah ukurannya yang di alasnya sama atau tidak. Dirumuskan untuk volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali luas alasnya di sini dibuat panjang kali lebar seperti persegi panjang dikalikan ini untuk volume. Sedangkan luas permukaan berarti luas alas dikalikan luas seluruh sisi tegak. Kan ada tuh 5 segi 4, segi 5, segi 6 dan sebagainya. Nah, luas seluruh sisi tegaknya ini tinggal kamu sesuaikan ada berapa sisi tegaknya. Karena ini baik, ini adalah luas permukaan itu luas alas ditambah sama luas seluruh sisi tegak. Ini bukan kali ya, tapi ditambah. Kemudian bola. Nah,
Gula itu susah ya untuk menggambarkan, tapi pada dasarnya dia adalah satu kesatuan lingkaran, ya kan? Lingkaran dengan memiliki jari-jari dan juga isi atau ruang di dalamnya. Volumenya adalah 4 per 3 dikali Pi kali R pangkat 3. Nah, sedangkan untuk luas permukaannya adalah 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Begitu. Oke, kita langsung ke latihan soal. Kasih waktu L Mantan 3 menit untuk mengerjakan nomor satu, bisa? Satu soal 3 menit, Kak. Ya, bisa nomor satu dulu. Oke, oke, silakan dikerjakan nomor satu dulu.
Sudahkah yang nonton? Sudah, Kak. Sudah selesai. Gimana yang nonton? Sudah selesai, Kak. Sudah selesai. Oke, jawabannya berapa tuh? 8, Kak. Kok bisa? Itu 12 dibagi 2. Terus jadi 6. Mm-mm. 6 sama 10 dipangkatkan. Jadi Oke, 36 sama 100. Kemudian oke. 100 dikurangin 36. Mm-mm. Kemudian jadi 64. 64 di dikuadratkan jadi 8. Oke, betul. Sip. Kemudian yang nomor dua, 2 menit, karena kamu lebih cepat. Jika sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm, berapakah luas lingkaran tersebut? Luas lingkaran, ingat nggak? Rumusnya kayak gimana ya, Kak? Rumusnya itu aku tulis di sini. Luas itu pi, yang pi dikali R kuadrat atau R kali R. Nah, di sini kalau kelipatan 7 berarti pakai 22/7. Nah, ini jari-jarinya 7 karena kelipatan 7 berarti kita pakai 22/7. Terus kali 7 kali 7. Nah, bisa ya Nathan? Sini. Bisa, Kak. Oke. Coba berapa hasilnya? Ini bagi 71, bagi 71. Jadi tinggal 22 kali 7. Berapakah 22 kali 7? 154, Kak. Sip, mantap. Oke, 154. Sip. Kemudian yang nomor 3. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 15 cm, lebar segini. Tentukan keliling. Nah, keliling berarti kan tinggal kita berapakah Nathan? Tahu caranya? Ini terputus-putus, Kak. Yang nomor 3. Oke, sekarang terputus. Sudah enggak, Kak. Aman. Oke. Nah, sebuah persegi panjang memiliki panjang ini dan lebarnya ini. Ditentukan keliling. Ingat caranya keliling gimana untuk persegi panjang? 2 dikali panjang tambah lebar. Lebar. Tambah 2 kali lebar. Ya kan? Nah, berarti 2 kali panjang, 2 kali 15. Berapa? 30. Ya kan? Tambah 2 kali lebar. 2 kali 8, 16. Jawabannya 46. Kita cek nih di atasnya ada nggak 46 untuk kelilingnya. Itu kelewatan. Oh, ada yang kecil. Ini 46. Oke, jika sudut dalam sebuah segitiga adalah 70 dan 50. Berapa besar sudut ketiga? Berapa kira-kira yang nanti? Bentar, Kak. Cari dulu. Oke, coba.
60 derajat, Kak. Kok bisa? Kok bisa 60? 70 ditambah 50 kemudian dikurangi 100. Terus hasilnya dikurangi 180 dikurangi hasil dari 70 tambah 50, Kak. Oke, sip. Berarti kalau satu segitiga itu berapa derajat, Ernata? Satu segitiga 180 derajat, Kak. Oke, kalau persegi atau persegi panjang. Segi panjang itu 360, Kak. Enam puluh. Suaraku apa terputus ya? Ya, Kak, terputus tadi. Oke, dia aku jelasin lagi. Untuk persegi sama bentuknya yang segi empat itu selalu 360 derajat. Nah, sedangkan kalau untuk segitiga itu 180 derajat. Oke, jelas ada yang ditanyakan nggak dari sini? Aman, Kak. Oke, sip. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5. Jika sebuah kubus memiliki panjang rusuk 4 cm, berapakah volume kubus tersebut? Ingat caranya, Elnata, volume kubus. Gimana ya, Kak, caranya? Volume kubus itu R pangkat 3. Jadi R kali R kali R. R-nya 3 kali. R kali R kali R. Nah, berapa tuh? Kali 4 kali 4. Berapa ya, Nathan? 4 kali 4 kali 4. Coba dihitung. 64, Kak. Itu 64. Berarti yang ini. Yang B. Ada pertanyaan? Nah, ini ada pembahasannya. Sama hasil kita. Oke, kita lanjut. Atau mau dicatat dulu rumus-rumusnya Putus-putus, Kak, suaranya, Kak. yang geometri ini? Suaranya putus-putus, Kak. Halo, kalau sekarang masih putus-putus? Aman, Kak. Tadi putus-putus soalnya, Kak. Halo, masih putus-putus? Aman, Kak. Oke, nah mau nyatet nggak ini untuk rumus-rumus keliling, luas, sama volume dan luas permukaan? Mau, Kak. Mau Oke, nyatet. catat dulu aja ya. Ya, Kak. Sip. Yang atas juga.
Yang sudut-sudut ini, yang ini yang penting sih. Yang rumus tadi aja Kak, yang sudut sudah dicatat. Oh, yang sudut sudah. Oke, sip. Oke, yang paling dasar ini dulu. Nanti kalau sudah bilang ke bawah, Kak, gitu. Oke? Oke Kak. Ke bawah Kak, sudah.
Sudah kak, Elnatan? Sudah Kak, tadi sudah ngomong Kak. Oh iya lah, kok nggak ada keterangannya jejak jenjang sampai enggak? Jejak jenjang udah. Halo, jejak jenjang sudah belum? Yang ini sudah Kak, yang bawahnya Oke, belum. yang ini belum. Ya Kak, yang bawahnya. Sip, 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 sip. Nah, ini. Sorry ya kalau apa agak kurang terdengar. Sudah nggak, Nathan? Sudah Kak, sudah. Sip, sip, sip. Next. Bangun ruang. Oke. Sudah, yang bangun ruang dua ini. Atau kurang dikit lagi. Sudah Kak. Sip. Kemudian ini tabung, wujud sama Risma sama Limas. Oh ya, ini tambah ya tambahannya. Jangan kali.
Berapa? Atau Bentar Kak, dikit lagi. belum? Dikit lagi Kak. Sip, sip, sip. Iya, iya. Aku tungguin. Sudah Kak. Udah kah? Sudah Kak. Terus itu apa? Sudah. Terus putus soalnya suara kamu. Sudah Kak, sudah selesai. Sip. Yang ini, Dimas, bola. Bola, bola, Nah, bola. itu Bola, belum Kak, belum. sebentar. Oke, yang bola ya. Tadi sampai Dimas, enggak? Dimas sudah sih. Bola yang belum.
Udah? Udah, Kak. Gimana yang mana? Apa tuh suaranya? Sudah. Sip. Oke. Kita ke bang soal aja kalau begitu. Mengenai bangun. Geometri sudah. Oke. Nah, ini untuk yang visual ya. Oke. Untuk visual atau gambar serial di dalam TIU itu pada dasarnya ada beberapa prinsip. Mulai dari kesamaan bentuk, kesamaan pola, ya. Artinya polanya bisa jadi berulang atau yang semula gambarnya satu, terus dua, oh berarti yang berikutnya adalah tiga gitu. Kemudian hubungan kasual, ya hubungan kausal atau kausal yang di sini itu yang berhubungan sebab akibat. Misalnya api sama asap. Atau hubungan kausal yang kedua bisa jadi, oh ini sama ya, ini tidak perlu ditulis untuk ini, karena ini sama, hubungan kausal yang ini. Kemudian ada transformasi visual. Kadang-kadang bisa diubah, misalkan rotasi atau diputar ya kan, gambarnya diputar, suruh dibalik, atau perubahan warna. Nah, ini bisa jadi transformasi visual. Dalam artian visual itu adalah gambar ya. Gambarnya bisa diubah ke kanan, kah, ke kiri, dicerminkan, atau digeser, dan sebagainya. Kemudian kesamaan fungsi. Nah, kesamaan fungsi ini hubungan yang mewakili objek-objek dengan fungsi yang serupa. Contoh, kunci sama gembok yang memiliki hubungan fungsional dalam konteks membuka dan juga menutup. Oke, kemudian, nah ada kesamaan sama ketidaksamaan dalam gambar. Contoh kesamaan di sini. Oke, apa namanya? Ada persegi, lingkaran, dalam satu, dan juga segitiga. Jadinya ini kotak persegi ini satu segi lima, ya, dan juga persegi panjang. Jadi ini apa? Contoh kesamaan. Yang empat, Kak. Kenapa empat? Karena yang segi lima di dalamnya keluar ke kanan, Kak. Oke, oke, kita em, bahas ya. Jadi, oke, ini itu di sini udah ada pembahasannya. Jawabannya yang betul adalah tiga. Kenapa tiga? Kita lihat pada analogi yang pertama. Bentuk jadi tetap berubah jadi persegi. Nah, berarti yang di sini, kita lihat ukuran yang besar dulu. Berarti yang di sini, ini yang bentuknya seperti belah ketupat ini kan warna. Berarti kalau enggak nomor satu atau enggak nomor empat, atau bisa jadi kita lihat dulu nih nomor dua juga bisa. Kan? Pokoknya warnanya hitam dulu. Oke. Kemudian kita lihat polanya. Oh ini segitiga, jadi segi empat. Berarti kalau segi empat, jadi segi berapa? Segi lima, ya kan? Dari jadi segi empat jadi segi lima. Berarti yang betul, yang nomor satu ini jelas salah karena segi empat. Nomor empat juga keliru. Kemudian tinggal nomor dua, tiga sama lima. Nah, kemudian kita cek bentuk yang
di tengahnya ini, ya kan? Bentuk yang di tengahnya ini ada dua bentuk yang berukuran kecil. Berarti yang di luar itu adalah segi empatnya, sudah betul analogi kamu. Kemudian yang di dalamnya adalah segi empat. Nah, yang masuk adalah yang nomor tiga, yang betul. Kemudian juga posisi menentukan ya, mana di sini posisinya, nah semulanya di sini jadi tepat di samping, jadi agak naik. Nah, begitu juga yang kenapa nggak pilih nomor dua Kak? Karena nomor dua ini kan sejajar, kan nggak mungkin, harus ada naiknya. Berarti yang betul nomor tiga. Gitu. Ada yang ditanyakan untuk kesamaan? Yang akan jelas? Jelas, Kak. Jadi masing-masing pola harap diperhatikan dengan baik ya. Oke, kemudian yang kedua ini. Nah, ini jawabannya satu nih, udah tahu. Tapi apa yang membedakan? Nah, ini ada garisnya, tak bikinkan dulu. Oke. Nah, kira-kira gimana nih polanya? Tuh, dua, tiga, tuh, dua, tiga. Oke. Sudah mungkin dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, berarti dia mencar tuh. Nah, yang ini jadinya gimana? Ya, jadinya kita lihat nih pembahasannya. Pada analogi kedua, jumlah bulatan hitam di gambar itu sama dengan gambar yang kedua. Nah, sehingga kita melihat jumlah bulatannya. Di sini jumlah bulatannya kan ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita nyari yang bulatannya 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Segampang itu ya. Gak usah bingung posisi letak atau apapun. Kemudian yang ini kan hanya 3 bulatannya. Ini cuma 1. Ini cuma tuh 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Berarti yang betul nomor 1. Kadang kita perlu nyari yang eh, harus teliti satu persatu. Nah, oke, yang ini, yang nomor ini, gambar hati. Yang tidak sama yang mana? Halo, yang nonton yang nomor 1 sampai 4 ini yang tidak sama yang nomor berapa? Nomor 2. Sip, betul. Kalau yang ini, yang tidak sama nomor berapa? Kelihatan ya, yang nomor 4. Jangan. Kemudian lanjut. Nah, yang ini nih. Yang ini, yang tidak sama nomor berapa? Nomor 3. Sip. Betul. Terus, nah, ini contoh analogi gambar. Oke. Jawabannya yang mana? Yang betul?
Mm-mm. Yang yang A. A, Iya, Kak. kenapa A? Karena dia harusnya ke bawah. Oke. Em, kita lihat A sama C sama ya. Oke. Jadi betul jawabannya. Yang seharusnya dia apa? Ini kita lihat kan kayak kebalikannya, ya kan? Kayak kebalikannya. Jadi yang semulanya dekat jadi jauh. Kayak pola satu ke dua untuk garis-garisnya. Berarti pola ketiga juga begitu. Yang seharusnya udah dekat perangkat dua ini jadi terpisah. Ya, A betul atau C juga betul. Oke, kita lanjut yang ini. Apa jawabannya? Setelah satu segitiga, kemudian yang kedua seperti ini. Yang ini jawabannya apa? Atau bingung? Halo? Yang C, Kak. Kita cek. Betul, C. Kenapa? Karena yang ini semulanya segitiga, ya kan, tambah satu sisi. Jadi segi empat, ya kan? Segi empat yang mengitari. Berarti kalau ini segi empat, berarti seharusnya adalah segi lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini malah enam. Satu, dua, tiga, empat. Oh, ini lima betul ya? Ini lima. Sorry, berarti habis ini enam. Yang enam betul. Betul ya, yang C. Tambah sisinya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan, Nathan? Aman, Ada? Kak. Aman. Oke, kalau aman kita screenshot dulu. Atau ada yang perlu dicatat nggak dari ini? Tidak ada ya? Gak ada, Kak. Oke, kita foto dulu. Aku stop share screen. Oke, ayo. Satu, dua, tiga. Senyum tergantungnya, semangat paling membaranya. Oke, terima kasih Elnatan atas waktunya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Oh ya, untuk taman tes seleksi kamu gimana? Sudah berjalan apa aja nih kemarin? Kemarin baru SKD sih, Kak. Oke, berarti SKD atau TKD sudah ya? Iya, terus nanti tanggal 20 pengumuman, Kak. Oke, Bismillah semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya, lolos. Amin. Amin, Kak. Amin. Oke. Terus kemudian ini selain halo Elnatan. Tadi putus-putus, Kak. Oh iya. Oke, oke. Em, Setelah ini selain SKD, apa ada seleksi yang lainnya? Oh, sih sih, Kak, habis ini kayaknya.
Sih, oke. Berarti nunggu hasil pengumuman dulu nih, baru tes tahap berikutnya gitu. Atau Iya gimana? Kak, nunggu pengumuman dulu. Oke, oke. Semoga nanti kamu lolos, amin. Dan tetap dipersiapkan ya untuk psikologinya. Kalau ada yang susah atau apa, jangan sungkan buat tanya. Oke, terima Siap kasih. Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin ending ya. Bye-bye.